terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng karya Charles Perrault. Dongeng itu ada di buku kumpulan dongeng penerbit Kakak Tua. Kita tahu bahwa Charles Perrault adalah pendongeng yang karya-karyanya sangat terkenal di seluruh dunia. Salah satu yang terkenal adalah Cinderella. Tapi kali ini saya tidak akan membacakan Cinderella, tapi saya akan membacakan dongeng si cantik tertidur di hutan. Selamat mendengarkan. Si cantik tertidur di hutan. Pada zaman dahulu, ada seorang raja dan ratu yang sangat menyesal karena tidak mempunyai anak. Begitu menyesalnya mereka berdua tak terkatakan. Namun pada akhirnya sang ratu melahirkan seorang anak perempuan. Suasana pembaptisan sangatlah meriah, dan ibu baptis sang putri adalah semua peri yang bisa mereka temukan di seluruh kerajaan. Semuanya ada 7 peri, sehingga masing-masing bisa memberikan satu hadiah padanya, sebagaimana kebiasaan bangsa peri pada masa itu. Ini artinya sang putri mendapatkan semua kesempurnaan yang bisa dibayangkan. Setelah pembaptisan selesai, rombongan kembali ke istana, di mana sebuah jamuan besar sudah dipersiapkan. Di depan setiap peri ada sebuah tudung saji besar dan sebuah kotak berlapis emas tempat menaruh sendok, pisau, dan garpu. Semuanya terbikin dari emas murni, berhias permata, dan batu baiduri. Tapi ketika semua sudah duduk di meja, tiba-tiba mereka lihat ada sesosok peri tua datang masuk aula. Dia tidak diundang karena sudah lebih dari 50 tahun peri betina ini tidak pernah keluar dari menara, sehingga orang percaya dia sudah mati atau tumpas karena mantra. Sang raja menitahkan agar satu porsi lagi dipersiapkan untuk peri pendatang baru ini. Tapi kotak berlapis emas tak bisa diberikan padanya, karena memang persediaannya hanya untuk 7 peri itu saja. Peri betina ini merasa dilecehkan, lalu mengomelkan ancaman diam-diam. Salah satu peri muda yang duduk
sang putri, maka ia menyembunyikan diri di balik tirai segera setelah jamuan makan usai. Jika harus bicara, ia berharap dirinya adalah yang paling akhir, dan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkal racun jahat yang mungkin ditebarkan si peri tua. Sementara itu, semua peri mulai memberikan hadiah mereka pada sang putri. Peri termuda menghadiahkan kecantikan sehingga ia akan menjadi orang tercantik di dunia. Peri selanjutnya menghadiahkan kecerdikan sehingga ia akan jadi secerdik malaikat. Peri ketiga menghadiahkan keluasan sehingga segala perbuatannya akan indah dan enak dilihat. Peri keempat menghadiahkan kelincahan sehingga tubuhnya bisa bergerak gemulai saat berdansa. Peri kelima menghadiahkan suara merdu sehingga ia akan bisa bernyanyi seindah burung bulbul. Peri keenam menghadiahkan bakat sehingga ia akan bisa memainkan segala jenis alat musik dengan keterampilan sempurna. Giliran kemudian adalah peri tua itu. Ia menggelengkan kepala lebih karena benci ketimbang karena linglung. Bilang bahwa sang putri akan menusuk tangannya sendiri dengan sebatang jarum rajut dan mati terluka. Hadiah mengerikan ini membuat seluruh hadirin panik dan semua orang menangis. Di saat ini pula lah si peri muda datang dari balik tirai dan mengucapkan kata-kata ini dengan suara keras. Paduka Raja dan Ratu, yakinlah bahwa Putri Paduka tidak akan mati karena bencana ini. Benar bahwa hamba tak bisa menangkal sepenuhnya kata-kata peri senior hamba. Sang putri akan menusuk tangannya sendiri dengan jarum rajut, tapi bukannya mati, ia hanya akan tertidur lelap, dan lamanya adalah 100 tahun. Di saat itu, seorang pangeran akan datang dan membangunkan sang putri. Untuk menghindari kemalangan akibat ramalan si peri tua, sang raja mengeluarkan titah yang melarang penggunaan jarum rajut atau menyimpan barang itu di istana. Suatu hati, sekitar 15 atau 16 tahun kemudian, saat raja dan ratu sedang berlibur di salah satu villa mereka di desa, sang putri mondar-mandir di sana, keluar masuk kamar, dan akhirnya sampai ke sebuah loteng kecil di bawah atap menara, di mana seorang wanita tua sendirian sedang merajut dengan sebatang jarum. Wanita ramah ini tak pernah mendengar titah raja untuk tidak
memang sudah saatnya ramalan itu terbukti. Jarum rajut pun menusuk tangan sang putri dan ia jatuh pingsan. Si wanita tua tak tahu harus berbuat apa, menjerit meminta bantuan. Orang-orang pun berdatangan dari berbagai arah. Mereka menuangkan air ke wajah sang putri, melonggarkan pakaiannya, menepuk telapak tangannya, dan mengusap pelipisnya dengan minyak angin. Tapi tetap saja ia tak terbangun. Lalu sang raja datang setelah mendengar keributan itu. Jadi ingat ramalan si peri tua. Ia tahu benar bahwa ini memang pasti akan terjadi, karena peri tua sudah mengatakannya, dan ia pun memerintahkan agar sang putri dibawa ke ruangan terindah di istana, dibaringkan di atas ranjang berlapis bordiran emas dan perak. Orang akan menganggap ia adalah malaikat kecil karena ia begitu cantiknya, dan karena pingsan itu tak membuat binar di wajahnya surut. Kedua pipinya laksana bunga anyelir dan bibirnya merah muda kekuningan. Benar bahwa kedua matanya terpejam, tapi suara napas lembut terdengar darinya, membikin lega semua orang di sekitarnya karena ia tidak mati. Sang raja memerintahkan agar jangan mengusik tidur sang putri sampai tiba saatnya ia terbangun. Peri budiman yang telah menyelamatkan nyawanya dengan cara menjatuhkan vonis tidur selama 100 tahun itu tinggal di kerajaan Matakin, 12.000 liga jauhnya. Ketika kecelakaan itu terjadi, tapi ia segera mendapat kabar dari seorang kurcaci kecil yang memiliki sepatu 7 liga, yaitu sepatu yang sekali loncat bisa mencapai jarak sejauh 7 liga. Si peri langsung berangkat dan ia tiba sekitar 1 jam kemudian, naik kereta yang ditarik oleh berapa ekor naga marah. Sang raja mengulurkan lengannya menyambut tangan si peri keluar dari kereta, dan si peri mendukung segala yang telah diperbuat sang raja. Tapi karena ia punya pandangan jauh ke depan, maka ia bisa menebak betapa sang putri akan bingung tentang apa yang harus ia kerjakan kalau suatu saat terbangun dan mendapati dirinya seorang diri saja dalam istana tua ini. Maka inilah yang ia lakukan. Segala sesuatu di dalam istana ia sentuh dengan tongkatnya, kecuali sang raja dan ratu, termasuk para inang pengasuh, dayang kehormatan, dayang pribadi ratu, para bangsawan, pejabat istana, pelayan, juru masak, pembantu juru masak, pelayan dapur, pengawal, prajurit jaga, dan para kurir.
si Mopsei kecil, anjing Spaniel, sang putri yang sedang berbaring di atas ranjang. Segera setelah kena sentuh, mereka semua tertidur, tak terbangun lagi sampai junjungan muda mereka itu bangun, di mana saat itu mereka sudah akan siap andai sang putri membutuhkan mereka. Tusuk sate di atas tungku dengan daging burung puyuh dan ayam hutan tertusuk secara utuh jatuh tertidur, termasuk pula apinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Para peri tak butuh waktu lama untuk membuat aksinya berhasil. Dan kini sang raja dan ratu setelah mencium anak mereka keluar dari istana dan mengeluarkan larangan agar jangan mendekati sang putri. Larangan ini sama sekali tak perlu, karena dalam seperempat jam saja semua penghuni taman istana, termasuk pohon baik besar maupun kecil, semak dan kerumbul, saling berjalinan sehingga manusia maupun binatang tak akan ada yang bisa menembus, sehingga tak terlihat apapun kecuali puncak menara istana, itu pun dari arah kejauhan. Setiap orang tahu bahwa ini juga hasil pekerjaan si peri demi melindungi sang putri dari gangguan siapapun yang datang karena penasaran. Suatu hari, 100 tahun kemudian, putra sang raja yang sebelumnya berkuasa, yang dinastinya berbeda dengan dinasti sang putri, sedang ingin berburu di daerah itu. Dan ia bertanya tentang menara-menara yang terlihat olehnya dari balik lebatnya hutan. Semua orang menjawab sesuai cerita yang mereka dengar. Ada yang bilang itu kastil tua berhantu. Yang lain bilang itu tempat berkumpulnya tukang sihir setiap kali mereka bikin pesta tengah malam. Tapi umumnya orang bilang itu adalah tempat tinggal raksasa jahat, dan semua anak kecil yang berhasil diculik ia bawa ke sana, sehingga ia bisa menyantap mereka sepuas hati tanpa ada yang sanggup melacaknya, karena hanya ia saja yang punya kesaktian cukup untuk menembus lebatnya hutan itu. Sang pangeran tak tahu harus mempercayai cerita yang mana, dan akhirnya seorang penduduk desa yang sudah sangat tua berkata padanya seperti ini. Ampun, yang mulia pangeran, lebih dari 50 tahun lalu hamba mendengar kisah dari ayah hamba bahwa di kastil itu ada seorang putri
sebentang jalan lebar, dan kau bisa bayangkan bahwa ia sangat terkejut ketika mendapati tak seorang pun di antara pengiringnya yang ikut dia, karena pohon-pohon kembali menutup jalan segera setelah ia lewat. Meski begitu, ini tak membuatnya berhenti di tengah jalan. Seorang pangeran pencari kejayaan adalah selamanya seorang kesatria. Ia sampai ke sebelah luar istana, dan apa yang ia saksikan sudah cukup untuk membuat dia merinding ketakutan. Hening yang menakutkan menguasai segalanya. Pemandangan maut di mana-mana, dan tak ada yang bisa dilihat kecuali tubuh-tubuh orang dan binatang yang sudah tak bernyawa. Meski begitu, ia tahu benar dari wajah-wajah kemerahan dan hidung berbintik para pengawal bahwa mereka hanya sedang tertidur, dan dari piala mereka yang masih menyisakan beberapa tetes anggur, tampak jelas bahwa mereka tertidur selagi sedang meminum anggur. Ia kemudian melintasi satu halaman yang dilapisi oleh paving batu marmer, menaiki anak tangga, dan sampai di pos penjagaan di mana prajurit jaga sedang berdiri berjajar berhadap-hadapan, menyandang bedil di pundak mereka dan mendengkur sekuat tenaga. Ia menjelajahi beberapa ruangan yang dipenuhi pria dan wanita, sebagian berdiri dan sebagian lain duduk, tapi semuanya tertidur lelap. Pangeran itu lalu memasuki sebuah kamar berlapis emas dan mendapati di atas sebuah ranjang yang semua gordennya terbuka satu pemandangan terindah yang pernah ia saksikan. Seorang putri yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun memancarkan kecantikan cemerlang nan surgawi. Sang pangeran mendekatinya dengan getar kekaguman, lalu jatuh berlutut di depannya. Lalu karena kutukan sihir itu telah berakhir, sang putri pun terbangun, dan sambil menatap sang pangeran tepat ke tengah matanya dengan kelembutan yang lebih dari yang bisa diharapkan dalam sebuah pandangan pertama, ia berkata, "Apakah itu engkau, pangeranku? Kau telah menanti sekian lama." Sang pangeran terpikat oleh kata-kata ini, ditambah lagi dengan sikap sang putri saat mengucapkannya. Tak tahu bagaimana menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya. Ia meyakinkan sang putri bahwa ia mencintainya lebih dibanding ia mencintai dirinya sendiri.
basa-basi. Sang pangeran lebih memprihatinkan lagi dibanding sang putri, dan kita tak perlu heran akan hal itu. Sang putri punya waktu untuk memikirkan apa yang akan ia katakan pada pria itu, karena jelas meski sejarah tak mengatakan apapun bahwa si peri budiman telah memberikan padanya mimpi-mimpi yang sangat menyenangkan selama ia tidur. Pendeknya, mereka bicara bersama selama 4 jam, dan itu pun belum mencakup setengah bagian yang harus mereka sampaikan. Sementara itu, semua penghuni istana telah terbangun bersama sang putri. Semuanya memikirkan urusan mereka masing-masing, dan karena tidak sedang jatuh cinta, maka mereka sudah berada di ambang maut karena kelaparan. Sang nyonya kehormatan sama waspadanya seperti mereka semua, jadi sangat tak sabaran dan bilang pada sang putri dengan suara nyaring bahwa jamuan makan sudah siap. Sang pangeran membantu sang putri untuk bangkit. Putri itu berpakaian sangat meriah dan megah, tapi sang pangeran sengaja tidak memberitahunya bahwa dengan keracuba yang tinggi itu ia telah berpakaian seperti nenek buyut ayahnya. Tapi ia tidak kelihatan kurang menarik atau kurang cantik dalam dandanan seperti itu. Mereka menuju ke sebuah aula luas berdinding kaca cermin, tempat mereka menyantap sup dan dilayani oleh para pelayan istana sang putri. Violin dan oboe memainkan melodi-melodi lama tapi merdu meski sudah tidak dimainkan selama 100 tahun. Dan setelah jamuan makan, tanpa tunggu waktu, pendeta menikahkan mereka di kapel dalam istana. Mereka tidur sedikit sekali. Sang putri hampir tidak perlu tidur, dan sang pangeran meninggalkannya keesokan hari untuk kembali ke kota di mana ayahanda raja sangat cemas memikirkannya. Sang pangeran mengatakan pada ayahandanya bahwa ia tersesat di hutan saat sedang berburu, dan bahwa ia telah tidur di gubuk seorang tukang arang yang memberinya keju dan roti. Sang raja, ayahandanya yang bertabiat pemurah, mempercayai kisahnya, tapi Bunda Ratu tidak bisa diyakinkan begitu saja kalau itu benar. Dan melihat bahwa putranya itu hampir setiap hari pergi berburu, dan bahwa ia selalu bisa bikin alasan meski pergi selama 3 atau 4 malam. Maka sang ratu mulai menduga bahwa ia telah menikah, karena ia hidup dengan sang putri selama lebih dari 2 tahun, di mana selama itu mereka mendapatkan 2 orang anak yang lebih tua, anak perempuan bernama
sang pangeran tak pernah berani mempercayakan rahasia kepada ibundanya, meski mencintainya, karena ibundanya itu termasuk anggota keluarga raksasa dan ayahanda raja menikahinya karena kekayaan. Bahkan berembus kabar di istana bahwa sang ratu mempunyai tabiat raksasa, yaitu bahwa setiap kali ada anak-anak kecil di dekatnya, ia selalu kesulitan mengendalikan diri dari keinginan untuk menerkam mereka. Jadi sang pangeran tak mau berucap sepatah kata pun. Tapi ketika sang raja meninggal sekitar 2 tahun kemudian, dan sang pangeran mendapati dirinya naik tahta, ia dengan terbuka membeberkan pernikahannya. Lalu dengan rombongan besar, ia memboyong ratu muda ke istana. Kirap agung memasuki kota raja pun dilangsungkan, dan ratu boyongan duduk diapit 2 anaknya. Segera setelah itu, sang raja berperang dengan Kaisar Kantalapute, negeri tetangganya. Ia menyerahkan tampuk pemerintahan pada Ibu Suri dan dengan bersemangat mempercayakan istri serta kedua anak itu di tangannya. Sepanjang musim panas, sang raja berperang, dan segera sepeninggalannya Buddha itu, sang Ibu Suri mengirim menantu dan 2 anaknya itu ke sebuah desa di tepi hutan, sehingga di sana Ibu Suri keturunan raksasa itu bisa dengan lebih mudah melaksanakan niat jahatnya. Beberapa hari kemudian, Ibu Suri datang ke sana seorang diri dan berkata pada kepala juru masak, "Aku bermaksud menyantap si kecil Fajar untuk menu makan malamku besok." "Ai, Paduka Ratu," bagi kepala juru masak, "itulah keinginanku," sahut sang Ibu Suri, dan nada bicaranya sudah mirip raksasa, dengan hasrat besar untuk menyantap daging segar. "Dan aku akan menyantapnya dengan saus pedas." Kasihan. Pria juru masak itu tahu benar bahwa ia tak boleh main-main dengan raksasa, sehingga ia pun mengambil pisau besarnya lalu menuju kamar si kecil Fajar. Waktu itu si Fajar belum genap berumur 4 tahun, dan anak kecil itu langsung menghampur ke arahnya, melompat dan tertawa, merangkul leher si juru masak, meminta padanya gula-gula. Menghadapi ini, si juru masak mulai menangis. Pisau besar jatuh dari tangannya, dan ia pergi menuju halaman belakang dan menyembelih seekor anak domba, lalu membumbuinya dengan saus nikmat, sehingga sang Ibu Suri memuji-muji dia, bilang bahwa itu adalah santapan terlezat sepanjang hidupnya. Di saat bersamaan, ia telah membawa si kecil Fajar ke pangkuan istrinya, menyembunyikan
mengelabui sang ibu suri kembali seperti yang sudah pernah ia lakukan. Dicarinya si kecil hari dan ia menemukan bocah laki itu sedang membawa pedang anggar bermain melawan seekor kera besar. Si anak waktu itu baru berumur 3 tahun. Si kepala juru masak membopong anak ini dan membawanya ke pangkuan istrinya, menyembunyikan anak ini di kamar bersama kakak perempuannya. Dan sebagai ganti si kecil hari, ia menyembelih seekor kambing jantan yang masih sangat muda dan dagingnya lunak. Daging yang kemudian dipuji-puji kelezatannya oleh si raksasa betina. Sampai sejauh itu segalanya berjalan lancar. Tapi suatu petang ibu suri jahat itu berkata pada kepala juru masak, "Aku ingin makan daging sang ratu." Sausnya sama seperti yang kau bikin waktu menyembelih anak-anaknya. Kini si kepala juru masak jadi kehilangan akal dan tak bisa membayangkan dengan cara bagaimana ia akan mengelabui raksasa itu. Sang ratu muda sudah berumur lebih dari 20 tahun, belum termasuk tahun yang ia habiskan waktu ia tertidur. Bagaimana menemukan sesuatu sebagai pengganti ratu itu sangatlah membuat dia bingung. Lalu ia memutuskan demi menyelamatkan hidupnya sendiri untuk memenggal leher sang ratu. Ia hendak menuju kamar sang ratu dengan maksud melaksanakan niatnya seketika. Ia bikin dirinya segalak mungkin, lalu menuju kamar itu dengan pisau di tangan. Ia tidak akan mengelabuinya, tapi dengan penuh hormat menyampaikan bahwa ia hanya melaksanakan perintah sang ibu suri. Lakukanlah, katanya sambil membuka lehernya. Laksanakan perintah itu dan aku akan bisa bertemu dengan anak-anakku yang malang yang sangat aku cintai. Sang ratu muda berpikir bahwa anak-anak itu telah mati karena mereka diambil dari sisinya tanpa sepengetahuannya. Tidak paduka ratu, bekik si kepala juru masak dengan berurai air mata. Paduka ratu tidak akan mati dan paduka akan bertemu kembali dengan anak-anak itu. Tapi paduka ratu harus pergi bersama hamba ke gubuk hamba. Di sana telah saya sembunyikan mereka dan saya akan mengelabui sang ibu suri dengan memberikan daging kijang betina sebagai penggantinya. Setelah berkata begini, ia membimbing sang ratu muda ke rumahnya. Dan selagi sang ratu muda memeluk anak-anaknya dan menangis bersama mereka, si kepala juru masak menyembelih dan memasak seekor kijang muda yang kemudian disajikan kepada sang ibu suri. Dan si raksasa melahap santapan itu penuh selera, seolah itu
benar-benar daging sang ratu muda. Ia kini puas dengan perbuatan jahatnya dan ia mengarang sebuah cerita untuk disampaikan pada sang raja jika besok ia pulang, tentang betapa sang ratu dan kedua anaknya disantap oleh kawanan serigala gila. Suatu petang, saat sedang keliling istana dan alun-alun, sebagaimana yang biasa ia lakukan demi mengendus aroma daging segar, sang ibu suri mendengar suara dari suatu ruangan di bawah tanah, dan itu adalah suara si kecil hari. Si ibu hendak mencambuknya karena ia nakal. Di saat bersamaan terdengar pula suara si kecil Fajar memintakan ampun untuk adiknya. Raksasa betina ini langsung mengenali suara sang ratu muda dan anak. Raksasa betina ini langsung mengenali suara sang ratu muda dan anak-anaknya, dan ia pun marah karena merasa ditipu. Maka ia perintahkan dengan suara mengerikan yang membuat semua orang gemetar bahwa esok pagi saat matahari terbit, para algojo harus menyiapkan sebuah kuali besar berisi kodok dan segala macam ular, lalu membenamkan tubuh sang ratu muda bersama kedua anaknya, juga tubuh si kepala juru masak dan istri serta pelayannya ke dalam kuali itu dengan tangan terikat di belakang. Mereka pun dibawa ke hadapan kuali itu sesuai perintah, dan para algojo baru bersiap hendak membenamkan tubuh mereka ke dalam kuali itu. Tanpa diduga-duga, sang raja muncul naik kuda memasuki istana dan bertanya dengan sangat keheranan tentang apa maksud dibalik tontonan mengerikan ini. Tak ada seorang pun berani menjelaskan kejadian sebenarnya. Tapi tiba-tiba si raksasa betina itu marah sekali melihat apa yang sedang terjadi, lalu melontarkan dirinya sendiri paling awal ke dalam kuali besar itu, dan seketika ia menjadi sasaran binatang-binatang berbisa yang sebenarnya ia persiapkan untuk membunuh orang lain itu. Sang raja tentu saja sangat menyesalkan kejadian ini karena raksasa itu adalah ibunya. Tapi ia segera menenangkan diri bersama istrinya